Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada, sebagaimana kita ada saat ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Ini saat ini masih suasana tahun baru ya. Gak ada salahnya kalau saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur Tuhan izinkan kita masih bisa ada di tahun ini ya saudaraku. Biarlah sore hari ini kita mau bawa segenap kehidupan kita. Kita bawa segenap hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin saudaraku. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada sore hari ini Engkau Allah di atas segala-galanya, dan sore hari ini kami datang kepada Engkau. Kami mau menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biar Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Di mana Tuhan hadir, Roh Kudus hadir memenuhi hidup kami, bahkan memenuhi ruangan ini. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan, ampuni dan sucikan, kuduskan, layankan kami Tuhan, untuk kami menghampiri hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, yaitu Ku ada sebab anugerah-Mu. Terima
Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Lebih dalam katakan terima kasih. Terima kasih. Saudaraku boleh angkat tangan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi satu ungkapan, satu ucapan kepada Tuhan, bahwa hati kita benar-benar penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin Yesus. Buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama sembah Dia, sembah Dia, sembah. Kita mau bersyukur, naikkan syukur padanya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Biarlah pujian kita hanya bagi Tuhan saja. Ada sukacita saudaraku? Tetap semangat. Saudaraku, bila kita melihat ya berita-berita atau nubuatan-nubuatan hamba-hamba Tuhan yang ada di YouTube, terkadang membuat kita khawatir, takut ya saudaraku. Tetapi biarlah sore hari ini fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Biarlah semua berita-berita itu menjadi acuan ya untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kita lebih mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Dan biarlah kita mau jalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Hari-hariku lalui.
mau jalani hari-hari kita bersama Tuhan kita sebagai juru selamat kita. Bersama Tuhan kita yang luar biasa. Dan penyertaan Tuhan itu selalu ada buat kita. Sehingga Tuhan yang akan menetapkan setiap langkah-langkah kita. Amin saudaraku. Saya rindu angkat pujian yaitu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari saudaraku lebih bersemangat lagi. Amin. Kita mau melangkah bersama Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena tangan Tuhan yang akan menopangnya. Tangan Tuhan akan selalu ada baginya. Dan biarlah Tuhan sebagai sumber pengharapan akan selalu menolong kita. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti dan pasti menolong kita. Amin saudaraku. Haleluya. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya.
yakin ditolong Tuhan? Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita? Amin. Angkat pujian ini lebih sungguh dengan angkat tangan, dengan penuh iman ya saudaraku, bahwa saya pasti ditolong Tuhan, saya pasti disertai Tuhan. Tuhan pasti menyertai setiap langkah-langkahku. Di dalam segala hal Tuhan selalu ada buatku. Amin saudaraku, imani pujian ini. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Dia sertaku, katakan aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong, engkau pasti ditolong, semua pasti ditolong. Haleluya. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Dia sertaku, katakan aku pasti ditolong. Amin Yesus, engkau pasti ditolong. Amin. Semua pasti ditolong Tuhan. Ditolong, haleluya. Sama-sama lebih sungguh. Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong, Yesus pasti menolong. Dia sertaku, amin. Aku pasti ditolong, engkau pasti ditolong, semua pasti ditolong. Haleluya. Semua pasti ditolong. Haleluya. Semua pasti ditolong. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dipersilakan duduk saudaraku. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, dan semuanya Tuhan sudah tolong hingga kita boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita. Sebentar kita akan baca ayat sepekan kita, tolong ditampilkan. Kita akan baca sama-sama. Saya jemput saudaraku bangkit berdiri semua. Dalam hitungan 3, kita akan baca ya. 1, 2, 3. Yesaya 12 ayatnya kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tetap berdiri saudaraku, sebentar kita akan persiapkan segenap kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang sudah kita baca juga menjadi satu kekuatan baru dalam kehidupan kita, di dalam kita menapak tahun yang baru ini yaitu tahun 2023. Kalau kami ada sampai saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau akan selalu menolong kami dan akan selalu menolong kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari
selalu menyertai kami Tuhan. Dan Kau Allah yang akan selalu menolong kami Tuhan. Itu janji Tuhan dalam kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang percaya dan senantiasa berharap menanti-nantikan Tuhan. Amin Yesus, haleluya. Kami bawa iman kami di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Besar Tuhan pasti menolong Ebenezer. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Terima kasih Yesus. Kami percaya jika Tuhan sudah tolong kami di hari-hari kemarin, Tuhan masih tolong di hari-hari yang akan datang. Amin. Amin Yesus. Tuhan pasti menolong. Sekali lagi katakan, Tuhan pasti menolong. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Esther berdoa. Inilah Terima Tuhan kasih Yesus. yang menjadi keyakinan kami Haleluya. bahwa sampai saat ini Tuhan, Engkau menolong kami. Sampai saat ini Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada sore hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah di tahun yang baru Tuhan. Biarlah semangat itu tetap ada di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, hari-hari yang kami jalani tidak mudah. Tetapi satu hal yang kami percaya, dalam situasi apapun Tuhan, dalam kondisi apapun, Tuhan tetap menyertai kami. Asal kami Tuhan tetap melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu itu boleh menjadi kekuatan kami. Karena itu perkataan Tuhan melalui hamba-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih kami Tuhan mempersiapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, layakkan kami semua supaya firman itu termeterai di hati kami dan boleh menjadi rema, menjadi penuntun bagi kami Tuhan, supaya kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Van, tampilkan dulu Fani. Tampilkan dulu. Ya. Lihat keadaan zaman. Saya punya judul khotbah saya adalah melangkah dengan percaya. Artinya jangan takut, don't worry.
Kalau kita bersama dengan Tuhan, together Jesus Christ, kita akan alami keberkatan. Saya ingin nyanyi dulu cuman, ya. Ya. Tinggal galagat zaman, loba pisan kejadian. Jalma barangasan, tekagungan kasopanan. Hirup bebeakan, mangpang mengpeng kekemuan. Make jalan haram, cek manehna teu halangan. Sing waspada, hirupina akhir zaman. Tong kabawa pangaruh kuasa setan. Sing setia percaya ka Gusti Yesus, tentu urang nampa anugerah keselamatan. Ninggal galaga zaman, loba pisan kejadian. Jalma barangasan, teu boga kasopanan. Hirup bebeakan, mangpang mengpeng kekemuan. Make jalan haram, cek manehna teu halangan. Sing waspada, urang dina akhir zaman. Tong kabawa pangaruh kuasa setan. Sing satia percaya ka Gusti Yesus, tangtu urang narima kasalamatan. Sing satia urang, sing waspada, urang dina akhir zaman. Tong kabawa pangaruh kuasa setan. Sing percaya ka Gusti Yesus, tantu urang narima kasalamatan. Tantu urang narima kasalamatan. Puji Tuhan. Melangkah dengan percaya beserta dengan Yesus. Mari kita akan buka dulu di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai selanjutnya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Nah, keadaan kita tadi saya sudah nyanyikan. Ketahuilah, harus tahu, harus mengerti ya apa yang terjadi. Hari-hari terakhir, kita hidup di hari terakhir. Ya, zaman Bapa, zaman anak, sekarang kita zaman Roh Kudus. Nah, hari terakhir, hari yang paling akhir, ujung akhir kita hidup. Waspada, jangan sampai kita hilang keselamatan. Banyak orang, banyak rasul, banyak nabi, banyak dukun, banyak ilmu-ilmu juga, tetapi hanya satu jalan yang membawa kepada keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Jangan dibodohi, ya.
Manusia akan mencintai dirinya hanya untuk aku saja, ya. Segalanya untuk aku. Cinta diri sendiri dan menjadi hamba uang. Waduh. Jadi hamba uang itu pagi, sore, malam. Ingatnya uang. Apa yang dicari orang? Uang. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Ya. Jadi katakan, jangan kita cari uang untuk menampung atau menghimpun kekayaan supaya jadi kaya. Orang untuk menjadi kaya untuk uang, ya, mencari uang sampai mereka mencuri, merampok, apapun dilakukan demi uang. Jangan sampai, ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsunya daripada menurut Allah. Secara lahiriah, ayat ini harus digarisbawahi. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Secara lahiriah, jasmaninya duduk dalam rumah Tuhan. Setiap minggu datang beribadah. Tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Tadi yang pimpin pujian tegur soal hati. Atau kesaksian Bapak Hizkia tadi soal hati. Hati memang tidak ada yang tahu, hanya kita sendiri. Tuhan yang tahu hati kita. Lurus apa tidak hati ini? Boleh saudara datang aktif setiap minggu, doa, Rabu. Tetapi hatinya tidak di situ. Hati-hati. Sekarang ini mungkin ya tidak terlihat, tapi satu saat akan nyata dalam hidup kita. Ini berbicara tentang akhir zaman bagi orang yang tidak percaya, saya katakan, kepada Tuhan. Iblis itu percaya Tuhan. Ya, hati-hati. Orang yang datang ke gereja tapi tidak percaya, tidak melakukan firman, bahaya. Soalnya iblis juga percaya kepada Tuhan. Tapi dia tidak mau mentaati. Ini yang sukar. Kita percaya, kita melakukan, kita mentaati firman Tuhan. Iblis itu percaya. Tetapi dia tidak mentaati, tidak patuh kepada Allah. Ini yang bahaya. Hati-hati dalam ibadah kita bukan sekedar datang. Tapi renungkan apakah saya beribadah itu mendapat apa. Dan apa nasihat firman Allah untuk saya. Ya, jangan sampai kita menyesal di akhir. Menyesal di akhir itu kalau sementara kita berbuat baik, sementara hidup kita lurus dengan Tuhan, atau sementara ibadah kepada Tuhan lantas Tuhan panggil. Ya, itu wasyukurillah, alhamdulillah, yang seperti itu. Karena apa? Dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita sedang berada di mana-mana, lantas tidak ada sedikit pun di hati bahwa Tuhan mengingatkan, itu Roh Kudus selalu mengingatkan ya. Tidak diperdulikan. Saudara bisa rasakan. Kalau kita membuat sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, Roh Kudus suka berbicara, mengingatkan kita. Cuma kita kadang-kadang tidak punya telinga rohani. Ya, telinga jasmani ada kiri kanan.
Tapi telinga rohani tidak dipergunakan untuk dengar peka suara Tuhan. Ya. Itu sebabnya disebut keberadaan zaman ini. Manusia itu, saya ngeri kalau baca ini. Dan ini pasti terjadi dan sedang kita alami hari-hari ini. Kita tidak tahu hari mendatang apa yang terjadi. Ya, tapi satu hal, langkahkan kaki kita dengan pasti dengan Tuhan. Tantangan, rintangan itu pasti ada. Mengapa? Kalau hidup kita tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada beban dalam hidup ini, rohani kita tidak bertumbuh. Tapi kalau ada pencobaan, ada masalah, nah, mulai tumbuh iman kita. Percaya lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Di situ Allah uji iman kita. Apakah betul-betul kita punya iman kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan? Atau hanya tamengnya saja? Ya, setia itu. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jangan seperti itu. Jemaat Bangsa Sari, ya saya ingatkan, ya, bukan hanya tubuhnya yang ada di gereja, hatinya juga jangan ditinggal di rumah. Pikirannya jangan tinggal di rumah, bawa di sini. Supaya apa yang kita dengar masuk dalam hati dan pikiran kita. Itu akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Ya. Walaupun kita baca tadi, orang-orang yang seperti ini, ya, kenapa sih Rasul Paulus menuliskan ini pesan kepada Timotius? Ingat, ketahuilah, ya, harus mengerti, harus tahu apa yang akan terjadi dikatakan. Nah, itu orang-orang yang seperti itu celaka dan bahaya untuk jiwanya, dia tidak akan alami keselamatan. Keselamatan itu hanya satu kali. Ya. Kita percaya Yesus masuk dalam kerajaan sorga. Tapi bukan hanya percaya saja. Melakukan, menjalani perintah Tuhan dalam hidup kita setiap hari, setiap saat. Saya memang tidak bosan-bosan untuk hal ini sampaikan. Ya. Terus menerus. Kalau Hani kemarin ini bilang ready katanya ya. I'm ready. I'm ready berarti saya siap. Sudah siap masuk 2003 saudara? Yang selanjutnya akan ada pencobaan. Akan ada penyakit. Bukan saya nantangin tapi itu pasti ada. Berat dan berat dan berat. Lebih daripada tahun-tahun yang lalu. Manusia hanya cinta kepada dirinya sendiri. Tidak mengingat orang lain. Ini keadaan zaman. Perlu kita amati hidup ini dari hari ke hari. Ya? Perlu kita ingat janji firman Allah adalah iya dan amin. Tidak semata-mata ditulis di dalam firman. Kalau memang tidak ada artinya. Tapi satu perkara melangkah dengan Yesus. Pasti kita mengalami hal yang baik. Sekalipun dunia penuh dengan hal-hal yang tidak baik yang kita tidak inginkan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Lihat saja. Tidak habis-habis kita membaca atau mendengar orang yang korupsi. Itu untuk mencintai dirinya sendiri. Keuntungan untuk sendiri-sendiri. Tidak mengingat uang rakyat, tidak mengingat uang ini, uang itu. Yang penting aku. Sekarang. Ya, sekarang ini begitu. Tapi saudara, kita bersyukur kita tidak seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, kita akan masuk di dalam
Mazmur pasal 92 sekarang. Apa kata firman? Ayat yang ke-13. Ini indah sekali buat kita. Orang benar, kalau tadi Timotius orang yang tidak benar kan? Ya, hanya mengasihi diri sendiri dan sebagainya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah ini orang yang baik, orang yang benar, orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan, ya, melangkah apapun yang akan terjadi tetap melangkah, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ragu-ragu. Kalau kita menjadi orang yang benar, ya. Sekarang 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Ayat ini manis sekali ya. Maka aku akan meluputkannya. Meluputkannya dari apa? Segala mara bahaya, malapetaka, pencobaan, problem masalah apapun, ada pertolongan. Gitu ya. Ada kekuatan, ada kemampuan. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dalam segala hal. Saudara, hatinya melekat, Tuhan katakan. Kalau hati melekat itu seperti apa? Seperti perangkok dalam surat. Tidak bisa dilepaskan. Ya. Aku akan meluputkannya dari segala hal. Ya. Aku akan membentenginya. Dikelilingi oleh kemurahan dan kebaikan Tuhan. Bagi orang benar. Dilindungi. Dijaga. Ditolong. Tadi nyanyian katakan, Tuhan pasti menolong. Kita akan ditolong. Sekalipun jatuh, tidak sampai tergeletak. Kalau kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Kekuatan Allah di dalam hidup kita itulah yang menjadi keuntungan dasar hidup kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, bukan karena kita baik. Bukan karena kita banyak berkorban mungkin. Allah nilai persembahan kita. Jadi itu yang diperhitungkan Tuhan bukan. Tapi oleh anugerah. Nah di dalam anugerah ada rencana. Ada rencana apa sih? Kalau kita bisa bangun pagi, fisik kita sehat, bisa beraktivitas, itu bukan karena kita. Tapi karena Tuhan. Nah, saya sering bertanya, Tuhan ada rencana apa? Engkau bagi saya hari ini. Kok saya masih hidup, masih ada? Saudara bertanya kepada Tuhan, ada rencana yang kita tidak mengerti. Cuman saya katakan, jadilah kehendakmu, jadilah rencanamu dalam hidupku. Bukan kehendak aku, bukan rencanaku yang jadi, tapi kehendak Tuhan saja yang berjalan dalam hidupku. Memang itulah yang terbaik. Sebab ia mengena namaku, ini mengena, dikenal Tuhan. Ya kita tahu Bapak Presiden Indonesia ini siapa namanya? Siapa namanya, Kevin? Presiden kita. Bapak Presiden Indonesia siapa? Bapak Jokowi. Kita mengenal dia. Tapi dia tidak kenal kepada kita. Nah itu yang repot.
Tapi Allah bukan begitu, ya. Bukan hanya kita kenal Tuhan, Allah lebih mengenal hati kita sebab yang lebih dahulu memanggil kita adalah Dia. Jadi jelas. Mengenal dan dikenal. Ini Allah. Ya. Tapi kadang-kadang orang hanya mengenal Tuhan tapi tidak mengenal pribadinya. Mengenal Tuhan tapi tidak mengenal pribadi Allah itu apa. Pribadi Allah itu agung, mulia, dahsyat pribadinya. Ya, sebab itu Dia berani tinggalkan sorga yang mulia datang ke dalam dunia ini. Mencari orang-orang berdosa. Bukan sampai di situ. Dia serahkan hidupnya mati di atas kayu salib. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Siapa yang mau mati bagi orang berdosa? Tapi Yesus lakukan itu karena Dia cinta kepada kita. Allah kita Allah yang penuh kasih. Saya lanjut ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ini jaminan. Kalau kita dikenal oleh Tuhan dan Tuhan mengenal kepada kita, kita berdoa, Tuhan katakan akan dijawab, ya. Akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Artinya dalam pencobaan pun tetap ada seperti Ayub. Ayub orang saleh. Orang yang baik hati di hadapan Tuhan. Sekalipun istrinya membujuk supaya dia menghujat Allah, tapi dia tidak lakukan. Makanya disertai Tuhan, itulah. Walaupun berat pencobaannya, tapi dia tetap mengalami pemulihan dan tetap berharap kepada Tuhan. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini ayat luar biasa, ya. Buat saya ini ayat luar biasa, jaminan dari Tuhan untuk kita semua. Coba saudara baca di rumah, ulang-ulang ayat ini. Bila ia berseru kepadaku, Tuhan selalu peduli kalau kita sungguh-sungguh berseru. Bukan asal-asal. Atau bukan karena kita menghadapi masalah, baru datang kepada Tuhan. Baru mencari Tuhan. Bukan begitu. Saudara harus dirubah. Sikap hidup kita di tahun 2003 ini harus betul-betul melekat-lekat dengan Tuhan. Bukan asalan, saya katakan. Asal disebut orang Kristen saja, pengikut Kristus. Tetapi hidup kita tidak sesuai dengan firman Allah. Bukan itu. Lakukan. Hidup kita harus sesuai dengan firman. Sebab apa? Akan dituntut di meja penghakiman nanti. Bukan hanya mengaku Tuhan, Tuhan dikatakan. Tuhan, saya sudah melakukan mukjizat. Tuhan, saya sudah melakukan itu dan ini. Lantas Tuhan jawab, aku tidak mengenal kamu. Coba, kalau sampai di hadapan meja pengadilan, penghakiman. Lantas Tuhan katakan begitu, bagaimana kita? Kalau di dalam dunia ini mungkin ya bisa lari. Atau punya uang bisa disogok. Disogok, dikasihkan, tidak. Tetapi selagi kita sadar, selagi kita sehat, kuat fisik, ya, rohani dan jasmani, carilah Tuhan sampai rasakan hadirat Tuhan.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Akan nyata dalam hidup kita kalau kita percaya sungguh kepada Tuhan. Diibaratkan kalau di dalam ada seperti pohon kurma katanya ya. Ya tadi kan Mazmur 92 kita kembali lagi ya. Mazmur 92 itu orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Saya pernah katakan kan, pohon kurma itu tidak gampang, makanya di Indonesia tidak berbuah. Biarpun banyak pohon kurma tidak berbuah. Tapi kalau di negeri sana, di tempatnya, di Israel, itu berbuah banyak. Caranya menanamnya bagaimana? Saya kan pernah sampaikan, itu biji kurma itu bukan seperti kita nanam kacang tanah atau jagung, bukan. Begitu ditaruh di lubangnya bijinya itu, lalu ditindih dengan batu. Secara logika apa bisa tumbuh? Ternyata akarnya itu akan bertumbuh dahulu, bukan daunnya, akarnya. Tumbuh ke dalam, terus tumbuh. Sesudah akarnya keluar, baru batunya diangkat dan keluarlah tunas. Begitu ya. Nah, kita ini diibaratkan begitu. Kalau kita sudah mengalami pencobaan, masalah, problem dalam hidup ini, ya, kita pasti akan ada akhirnya dan kita akan menang. Kalau tetap berada di dalam Tuhan, ya. Halo. Orang percaya disamakan, diibaratkan pohon kurma. Ya. Kurma itu keberadaannya dan dia tumbuh terus. Akarnya dalam dan mencari air dan berbuah. Siapa yang belum pernah makan kurma? Semua sudah ya. Rasanya seperti apa? Manis. Anak Tuhan yang setia, yang hidupnya benar, itu manis perilakunya. Buah roh itu ada, nyata, ya. Tetapi kalau kita tidak sungguh-sungguh iring Tuhan, maka kita seperti kaktus. Tahu kaktus? Tahu nggak kaktus? Tuh kalau nggak tahu lihat di situ ada tuh. Itu tumbuh. Tapi kalau kena sedikit saja, gatal, nusuk dia. Jangan seperti itu. Itu orang yang diibaratkan seperti pohon kaktus itu, orang yang hatinya tidak baik, cemburuan, tidak bisa lihat orang senang, maunya menjelek-jelekan orang, dan kumpulannya dengan orang-orang yang seperti itu. Udah pasti. Orang yang tidak suka dengan yang baik akan mencari juga orang yang tidak baik. Jadi tambah besar. Dia senang. Nah itu. Tapi orang yang baik pasti akan mencari orang yang baik. Hatinya baik, kata-katanya baik. Ya. Itu jujur dan berkenan selalu kepada Tuhan dikatakan. Dia sanggup, pohon korma ini sanggup hidup bertahun-tahun berada di padang gurun. Kita orang percaya sanggup hidup di padang gurun. Padang gurun itu seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Mereka dipelihara Tuhan. Walaupun banyak yang mati. Karena mereka ya membenci atau mengolok-olok para pemimpinnya.
marah-marah kepada Tuhan karena tidak makan daging, tidak makan apa dia katakan bawang macam-macam ya. Mereka tidak cukup. Makanya banyak yang mati. Tapi orang yang setia kepada Tuhan sampai di Kanaan. Perjalanan kita sampai di Kanaan. Saudara mau ke Kanaan? Saudara mau ke Kanaan? Di mana Kanaan itu? Bukan di Israel sana. Kanaan surgawi. Hatiku rindu mau ke sanalah. Bukan bertamu tapi tinggal selamanya. Di sana rumah Bapa dan tanah airku. Di Eden taman puspa berkumpul sertahu. Nggak pernah dinyanyikan di sini. Rindu ke sana. Orang yang hatinya lurus, hatinya benar. Kerinduannya hanya dekat dengan Tuhan. Dan ingin hidup pada akhirnya bersama Tuhan di sorga. Puji Tuhan. Ya, ada kemenangan. Dan Tuhan ada beserta dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Hidup kita menjadi seperti pohon korma dikatakan yang tumbuh di padang gurun atau di tempat-tempat yang gersang, tetapi dia bertahan hidup bahkan bisa mengeluarkan buah, bisa menghibur orang ya yang kesusahan, dapat menolong orang di dalam permasalahannya. Nah, korma itu yang seperti itu, lain dengan kaktus. Kaktus itu menyakitkan. Ya. Jangan saudara coba-coba bergaul dengan orang-orang yang hidup seperti kaktus. Jangan. Bahaya. Ya. Bahaya. Apa sih? Orang suka jelek-jelekan orang. Apalagi ada satu orang belum tentu salah. Terus cerita, mulutnya tidak bisa diam. Berdosa besar orang seperti itu. Nanti matinya tidak mati-mati di sana. Api terus membakar dia. Orang yang suka menjelekan orang, apalagi yang tidak pasti. Sekalipun pasti kita jangan selalu menjadi cemoohan. Maksudnya menjelek-jelekan orang, membawa cerita yang tidak baik. Hoas dikatakan tidak boleh. Ya. Kita harus benar-benar hidup di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Allah. Tahun 2003 kita tidak tahu, tapi saya kasih tahu hari ini. Hidup mulai introspeksi diri yang sesungguhnya. Apakah jalan saya sudah benar? Apakah ibadah saya sudah benar di hadapan Tuhan? Ya, bukan asal datang, tapi hati kita dengan Tuhan menyatu apa tidak? Itu yang Tuhan inginkan. Daun pohon kurma itu digambarkan sebagai kemenangan dan sukacita, ya. Kalau zaman dulu masih ada daun itu di depan itu, kalau mau Paskah, anak-anak suka minta untuk dibawa di gereja. Gambarannya seperti itu. Jadi artinya ada kemenangan, ada sukacita dikatakan. Nah, orang percaya yang seperti itu, ya. Hidup kita harus menjadi berkat bagi yang lain. Jangan sampai kita dijauhi atau jangan sampai kita menjadi bahan cerita yang tidak baik, tapi menjadi berkat. Setiap perkataan kita harus menjadi berkat. Bukan orang menceritakan karena kejelekan kita. Nah, rajin ke gereja, tapi hidupnya tidak benar, tidak jujur. Kalau ngutang tidak bayar katanya, hati-hati.
Ya. Jangan inginkan, jangan menginginkan harta orang lain. Banyak orang yang begitu. Saya katakan semua. Termasuk orang Kristen juga begitu. Ya. Cemburu. Kalau orang lain beli apa, cemburu hatinya. Aduh, saya kepengen begitu. Bagaimana caranya? Jangan. Hati kita tulus di hadapan Tuhan. Ya. Benar, apa yang Tuhan inginkan dari kita, maka kita akan menjadi berkat baginya. Tahun 2003 kita berkomitmen, saya menjadi orang Kristen harus menjadi berkat dimanapun berada. Ya. Lalu pohon korma itu menjadi petunjuk di padang gurun dikatakan. Di mana tetapnya adanya kuasa. Tempat air atau sumur, itu petunjuknya kalau berarti kalau ada pohon korma, itu ada tempat air. Ya, kuasa atau kuasa disebutnya kuasa tempat air. Kayak sumur begitu ya. Manusia di dalam dunia ini bagaikan musafir, betul kita ini ya. Dengan kerasnya keadaan dunia ini, maka ada orang yang dapat memberikan petunjuk kepada kita. Ya, yaitu Tuhan sudah tunjukkan jalan yang benar dan jalan yang pasti, jalan yang sempurna adalah Yesus. Puji Tuhan. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Bukan ingin dipuji, bukan ya. Tetapi hidup kita selaras dengan firman Allah. Selaras hidup kita dengan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai menjadi batu sandungan ini, hati-hati. Menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus, tetapi selamanya menjadi batu sandungan. Ya. Bukan menjadi berkat. Kita hidup karena anugerah. Kita hidup karena kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita hidup, mari kita mau perbaiki hidup kita. Kalau rasanya belum sesuai dengan firman hidup ini, masih ada kesempatan. Kalau Allah masih beri kesempatan hidup, berarti kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Untuk berjalan di dalam kehendaknya. Tidak menurut kehendak diri sendiri. Tuhan akan menolong kita. Tuhan pasti menolong di dalam kehidupan kita. Karena hari ke hari berjalan dengan Tuhan. Jatuh sekalipun dikatakan tidak menjadi tergeletak. Tapi tangan Tuhan selalu terulur kepada kita. Puji Tuhan. Ini saja saya sampaikan firman Tuhan, kita nyanyikan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kita nyanyikan ini. Saya undang kita berdiri semua. Pemain musik dan singernya tolong datang di depan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Turut kehendak
Dia sudah lakukan semua buat kita. Apa yang sudah kita buat bagi dia? Apa yang kita telah lakukan? Tidak mungkin kita dapat membalas kasih Tuhan. Kalau kita masih hidup, masih ada, dan diberkati Tuhan, itu karena Tuhan mengasihi kita. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Saudara dan saya mengerti, hanya hati kita yang tahu berapa pengorbanan kita kepada Tuhan. Di dalam hidup ini, selagi ada kesempatan, lakukanlah yang baik. Bekerja melayani Tuhan dengan langkah yang pasti saya akan mendapatkan pahala, mendapatkan upah. Kalau saya melakukan hal yang baik dan benar. Yakinkan hidup kita. Jangan mundur, maju terus apapun yang terjadi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sekali lagi. Seluruh kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Kita nyanyi sekali lagi, nanti Ibu Nita akan berdoa. Ibu Nita ada. Bapak Huntiong. Membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan.
Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus, Jesus, Tuhanku Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Jesus. Ampuni kami terlebih dahulu ya Tuhan. Ampuni kami ya Jesus, ampuni kami ya Tuhan. Bila hati kami tidak layak di hadapan Kau ya Tuhan, ampuni kami ya Jesus. Kami mau melakukan setiap akan firman-Mu ya Tuhan. Engkau layak ya Tuhan, Engkau yang layak menjadi tuntunan kami ya Jesus. Tuntun kami Roh Kudus, tuntun kami ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya ya Tuhan. Jesus, Jesus, ini anak-Mu ya Tuhan. Ini anak-Mu ya Tuhan yang memerlukan Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Jesus. Jadilah Engkau ya Tuhan di depan kami ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Likiot. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Engkau selalu baik, Engkau selalu baik ya Jesus. Hati kami ya Tuhan, bentuk ya Tuhan sesuai akan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang selalu menegur setiap hati kami ya Tuhan. Tuntun kami Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus. Berilah kekuatan kami untuk melakukannya ya Tuhan. Janganlah kami beri hati munafik di hadapan Kau ya Tuhan. Sampai Engkau tidak mengenal kami ya Jesus. Sampai Engkau tidak kenal kami ya Tuhan. Ini suatu kesempatan bagi kami ya Tuhan. Bentuk hati kami ya Jesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Ajari kami untuk melangkah lebih maju, untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Sementara kami akan memberikan dari persembahan kami ya Tuhan, dan daripada Engkau ya Tuhan. Engkau yang selalu memberi berkat bagi kami ya Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan Engkau ya Tuhan. Engkau yang melihat ketulusan hati kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua ini ya Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan sebentar kita akan membawa persembahan. Biarlah kita mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Kami bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa di sorga. Kalau hari ini kami ada di dalam rumah-Mu dan mendengar firman-Mu, tolong kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami rindu ingin melakukan yang terbaik. Firman-Mu tidak berlalu begitu saja. Tuhan tolong, hari-hari mendatang adalah hari-hari yang sangat sukar dan sulit. Kami tidak takut kalau kami melangkah bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan menjadi pembela dan penolong, menjadi benteng kekuatan untuk kami. Karena itu Engkaulah Allah satu-satunya yang mengerti hati kami. Kami lemah, tidak berdaya. Kami perlu kekuatan dari Tuhan. Dari hari ke hari Engkau tolong kami. Kalau Engkau izinkan kami sampai saat ini memasuki tahun 2023. Ini adalah anugerah-Mu yang besar. Kemurahan-Mu yang masih berlaku dalam hidup kami. Walaupun kami 2022 banyak hal yang kami alami. Banyak hal kami melupakan Engkau mungkin. Kami datang tapi hati kami tidak lurus kepadamu. Karena itu ampuni kami, layakan kami sebenar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh berkenan kepadamu, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih, terima kasih. Saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir pada sore hari ini, tolong mungkin mereka sakit, Kau sembuhkan. Mungkin mereka lemah, Kau beri kekuatan. Mungkin mereka Tuhan Yesus dalam keadaan tidak berdaya. Kekurangan Kau cukupkan. Apapun yang mereka alami, Tuhan memberikan pertolongan. Allah adalah penolong, Allah El Shaddai yang sanggup menolong kami semua. Terima kasih, janji-Mu bukan separuh. Janji-Mu bukan janji manusia, tapi janji Allah yang sempurna. Kami akan terima segala janji-janji Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih, sebentar kami pulang. Sertai kami dalam perjalanan, tibakan di rumah kami dengan selamat. Berjalan kaki ataupun menaiki kendaraan, Tuhan menyertai kami sekalian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat rahmat anugerah daripada Bapa di sorga. Lewat Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang di dalam kuat kuasa Roh Kudus, menghibur, memimpin, menolong, menyertai kita. Mulai malam ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Doain dengan iman kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.